Tuhan, Engkau Allah yang sungguh besar dan ajaib. Engkau memberikan hidup, Engkau memberikan penyertaan bagi saudara-saudara kami, sehingga dalam keyakinan iman mereka memandangkan pengakuan bahwa hidup yang mereka terima adalah anugerah yang Tuhan berikan. Rumah tangga yang mereka jalani ada karena Tuhan menaruh hikmat sehingga mereka tetap menjaga kekudusan di rumah tangga. Maka terpujilah namamu. Hari itu diberkati mereka semua, agar supaya hari-hari hidup yang dijalani akan dinikmati, dijalani dengan penuh sukacita dan kegembiraan hidup. Rumah tangga yang Tuhan anugerahkan akan tetap terpelihara dalam kuasa kasih Tuhan, sehingga terus membawa kesaksian di tengah-tengah persekutuan jemaat. Segala usaha yang mereka kerjakan, Tuhan yang menyediakan berkat bagi mereka. Sambil Tuhan berikan sukacita, kegembiraan, kekuatan, kesehatan, dan pakai hidup mereka terus untuk menjadi alat bagi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati kami semua. Damai di hati, jemaat Tuhan. Kalau mungkin orang-orang Kristen tetap yang yakin Kristus mati tapi bangkit, tapi sampai tetangga sebelah mereka tidak percaya bahwa Kristus itu mati. Tapi fakta sejarah menceritakan memang tidak ada satupun bisa menutupi bahwa memang sejarah membuktikan Yesus mati. Baik itu sejarah atau cerita di Alkitab. Tapi kalau cerita di Alkitab orang bilang, oh itu menepis kepercayaan, tapi catatan sejarah yang ada. Dan sampai saat ini ada dua sumber yang memang ditemukan bahwa Yesus diceritakan memang yang dikisahkan oleh Alkitab benar-benar mati. Pernah ditemukan dalam penggalian arkeologi ada namanya surat Pilatus, tetapi juga ditemukan juga catatan-catatan ahli sejarah Israel, asli sejarah orang Yahudi, bukan orang Kristen ya. Josephus Philippus ya. Dia yang kemudian mencatat bahwa yang benar-benar ada yang namanya Yesus disalibkan mati. Nah, ini satu hal ya. Bahkan ceritanya yang menjadi juga persoalan adalah kebangkitan. Kalau kebangkitan ini ada banyak versi ya. Bagi orang Yahudi, mereka mengatakan mustahil ada kebangkitan. Yang paling masuk akal bahwa mayat Yesus dicuri. Ya. Dan sampai saat Injil Yohanes dibukukan ya, sekitar tahun 90, persoalan tentang kebangkitan Yesus masih lumayan perdebatan ya, antara orang Kristen dan orang Yahudi. Masih berdebat. Orang Kristen tetap percaya Yesus bangkit, tapi orang Yahudi mengatakan mustahil. Karena itu nanti di sekitar tahun 100 ya, 4 tahun sesudah kematian Rasul Yohanes, orang Yahudi membuat satu semacam sidang di kota Jamnia, dan di sana mereka mengeluarkan ya, traktat ya, penolakan terhadap agama Kristen, bahkan mengutuk agama Kristen ya. Artinya sampai saat di masa yang penginjil Yohanes hidup dan menulis Injil Yohanes, orang Yahudi tetap menolak akan baik kematian, menolak akan kebangkitan Yesus. Cuma yang saya kasih dalam Kristus, tapi bagaimana orang Kristen Yohanes menjawab ini? Dia mengatakan, ya bagi para murid juga sama. Awalnya orang tidak percaya Yesus bangkit. Bahkan kubur kosong bukanlah satu bukti, belum menjadi bukti bagi orang Kristen waktu itu. Bagi para murid belum jadi bukti, karena dikatakan kalau kita membaca Injil Yohanes,
Itu diceritakan murid-murid Maria Magdalena masih berpikir ini orang udah curi ini mayat Yesus. Kalau orang baca selanjutnya dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke 20 tadi, ketika ayat 11 dan seterusnya, ketika Maria bercakap dengan Yesus dan rupanya masih ada selubung yang menutupi matanya sehingga tidak mengenal Yesus. Dia masih tanya, Tuhan, mana yang curi itu tapi guru mayat, masa sudah dikubur? Artinya gambaran seperti itulah yang ada. Para murid diwakili oleh Petrus ya, ketika tiba di kubur, walaupun melihat ada kain kafan ya. Masalahnya kenapa dicantumkan di situ ya? Kain kafan. Jelas kalau orang mau curi mayat, nah mungkin cuma mau pikul tuh mayat. Itu kenapa? Ini mayat sudah 3 hari, siapa berani pikul? Yang bisa jadi adalah kalau orang mau curi kain kafan yang pakai pembungkus, saya bungkus sehingga gampang mau dipikul. Nah mungkin buka tuh kain kafan, kau pikul tuh mayat kali dicuri. Tapi kain kafan ada di situ tertinggal. Bahkan penutup peluh ya, penutup peluh itu yang apa namanya? Kalau dia yang nulis yang apa dia seikat dari dari sini ya. Biasanya kalau mayat apalagi itu kan mayat ada yang bilang supaya nak tabung katu mulu kan, itu ada di situ. Kalau orang mau curi itu mayat, pasti itu mesti dibawa, nggak mungkin saya tinggal. Dan Yohanes tidak mencantumkan ada saksi, nggak ada. Dia tidak mencantumkan, memang sengaja. Saya pikir Yohanes sengaja tidak mencantumkan ada malaikat di situ. Dia mau mengatakan kepada orang Yahudi, memang awalnya orang Kristen pun tidak percaya Yesus bangkit. Awalnya diwakili para murid, awalnya tidak percaya Yesus bangkit karena mereka tidak mengerti apa yang ditulis oleh Alkitab. Tanpa pengertian yang betul. Tetapi Yohanes kemudian melanjutkan, yang membuktikan Yesus bangkit bukanlah cerita kubur kosong, tetapi ketika Yesus menjumpai mereka, itulah yang membuktikan Yesus benar-benar hidup. Karena tidak mungkin ada mayat yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka yang tengah berkumpul. Dan mayat yang boleh dijamah ya, seandainya itu setan ya, dan ada orang mau pegang setan ya, pernah ada pegang setan. Itu pun kalau orang bilang ada apa namanya dulu apa dia, yang orang ada yang binatang pembunyi daripada pembunyi setan ya. Oh ada pemacalang, nah, biasanya itu binatang ya, ada burung apalagi ya. Mari Yesus tidak muncul seperti itu, memang muncul sebagai tubuhnya. Bahkan kepada Thomas dia bilang, kada percaya, kenapa kamar di sini? Pertama pegang, ada daging kita enggak? Ada. Karena tidak mungkin hantu. Dan tapi yang luar biasa, bahwa Yesus telah melewati batas-batas apa namanya dimensi, melewati batas-batas dimensi. Manusia itu kita hanya mengenal di 3 dimensi, yaitu ruang, waktu, dan bentuk. Ruang, waktu, dan bentuk. Tetapi Yesus melampaui dimensi itu. Alkitab mengatakan dalam keadaan semua tertutup rapat. Hampir tidak ada lubang ya, kalau tertutup rapat. Tiba-tiba Yesus muncul. Kira-kira kalau membayangkan seperti itu, mungkin pikirannya orang cuma pok-pok boleh lewat begitu, tiba-tiba muncul dari dinding gitu. Tapi Alkitab mengatakan Yesus bisa menembus alam di batasan dimensi manusia.
Manusia yang hanya kenal alam ruang, waktu, dan bentuk ya, tidak bisa melintasi hal seperti itu. Tapi Yesus mengatasi itu semua. Artinya dimensi manusia, dimensi alam semesta tidak lagi berlaku terhadap kebangkitan Kristus. Dan karena tidak berlaku, mengingatkan demikian juga orang percaya akan melampaui tiga dimensi itu, tidak lagi dibatasi oleh ruang, waktu, dan bentuk. Ketika kita berbicara tentang hidup kekal, tapi bicara hidup kekal, kita tidak lagi berbicara tentang ruang. Orang tidak membutuhkan lagi ruang, tidak membutuhkan seperti dunia ini yang oleh orang lain berpikir harus ada ya. Jangan lupa, dunia seberang selalu berpikir ada ruang, di mana di sana ada tempat di mana orang boleh berpontar sana sini. Bahkan ada bilang, oh di sana ada pasar ya, di surga ada pasar, di sana ada macam-macam bidadari. Itu kan masih terkurung dalam bentuk. Tapi orang Kristen itu ketika melampaui batas maut tidak lagi dikuasai oleh ruang, waktu, dan bentuk. Waktu lagi tidak bisa membatasi. Kenapa? Kita ada dalam hidup kekal. Dan hidup kekal tidak lagi berbicara tentang hitungan detik, menit, jam, dan tahun, hari. Tidak lagi seperti itu. Sebab bahkan Alkitab mengatakan dari awal dunia diciptakan sampai dunia kiamat itu satu kairos, hanya satu kairos. Itu artinya tidak ada waktu lagi di dalam situ. Itulah gambaran yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan Yohanes mengatakan justru karena Yesus, pada penampakan perjumpaan mereka dengan Yesus itulah yang membuat mereka punya iman yang kokoh, sehingga mati kalau mati, abu kalau abu. Itu para murid seperti itu karena ada perjumpaan dengan Kristus. Karena dalam banyak orang, ketika hari Paskah kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, kita tidak hanya berbicara kebangkitan Kristus kemudian karena percaya Tuhan Yesus bangkit, oh percaya. Tetapi jangan lupa, Kristus bangkit itu membutuhkan perjumpaan khusus dengan para murid untuk membuktikan dia hidup. Perjumpaan inilah yang sebenarnya senantiasa diberi kesempatan kepada kita manusia. Bahkan hari ini pun sebenarnya kita tengah berjumpa dengan Kristus dalam persekutuan kita. Teman-teman pendeta kita pun kadang-kadang bilang begini, kamu tanya, apakah orang punya perjumpaan dengan secara pribadi? Belum tentu. Apalagi yang bapak-bapak. Kalau mama-mama biasanya lebih sedikit dekat ya. Kalau bapak-bapak kadang-kadang jarang, kecuali setua sekali. Dan setua kadang-kadang jarang berjumpa dengan Kristus. Kita mau tanya, satu hari berapa jam orang berdoa kepada Tuhan? Bapak-bapak aja dulu ya tanya. Satu hari berapa jam? Baku dapat Tuhan dalam doa. Belum tentu. Jangan kita waktu kasih 5 menit, panjang untuk 5 menit ya. Boleh makan saja petaru, kalau orang tak lihat langsung pelapas langsung di mulut. Ada enggak begitu? Itu petaru, sudah langsung pergi. Kalaupun berdoa, suruh berdoa bapak-bapak. Ya, biar cuma kau bapak semua di situ. Sebelum makan, suruh satu orang coba berdoa. Aku tolak, ya kan? Biasa kan begitu. Muncul ada pendeta, ada penatua dia. Ada kalanya, sudah jauh, bagi jauh. Ya kan? Karena ada yang berdoa langsung mau bagi. Itu pun gak berdoa sama dia ayam makan. Tak, amin.
Cuma ada begini. Yang penting orang soli ada tunduk kapal. Kadang-kadang manusia seperti itu. Sehingga berjumpa dengan Kristus pun kadang-kadang diantar itu ketika bapak-bapak ada di gereja, ada tubus tuh 1 minggu yang jarang berdoa, ya tuh. Ini seberapa jam tuh udah besok? 1 jam tuh udah di sini tuh. Harus tetap tubus ya, tetap tubus 1 jam ya. Jangankan 1 hari saja mau berdoa untuk 3 menit saja masih setengah mati ya. 1 hari, kalau 1 hari 3 menit, 3 kali 7, 21 menit lebih lama orang di sini ada ibadah ya. Aku dapat dari Kristus. Jadi itu yang sia-siakan ketika orang diberi kesempatan bersyukur. Karena segala kita bisa menyaksikan kebangkitan Kristus, melihat dari mata hati kita. Sebab hanya orang yang percaya kepada Kristus, kebangkitan Kristus lah yang setia ada di baitnya yang kudus. Kalau yang masih lau-lau, kadang timbul kadang-kadang, itu baru apa dia tahu. Tuhan bangkit. Dia berikut lupa. Marilah di momen Paskah ini hanya mengingatkan kita, hanya dalam perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi kita boleh melihat kebangkitan Kristus. Lebih dari itu cuma sampai di ide, cuma sampai di pokoknya tahu. Karena itu biarlah Paskah ini memberikan semangat baru bagi kita untuk senantiasa mampu melihat Kristus. Jadi kalau mau berdoa sebelum ada pebayangan kira-kira Kristus itu model bagaimana, jangan dulu amin. Coba kalau sudah paling ada model begini ya, model begini sudah perasaan, boleh amin. Artinya Tuhan sudah bicara. Tak sudah dengar sampai doa. Kayaknya ada bilang begini, kalau doa makan, mari kita berdoa. Tuhan berkati makanan ini, amin. Masih piring tak gambar di mata, di pikiran belum tak gambar Tuhan Yesus, amin. Ya toh? Apalagi kalau di meja kong pada ada makanan kong DP menu cocok, yang coba-coba supaya yang panjang. Ya. Jangankan ini, mohon ya, yang posting tapi cerita ini ya. Jangan posting. Nanti kalau sekarang kalau mau makan, dengan suka saya kang piring, pada tak makan, rasa dikit ya. Nah, pasti itu hari-hari undang makan. Coba kali asrama, kalau nak kepada kurang piring itu nak punya, ya kan? Nah, ini adik-adik asrama bagaimana? Nah, coba kali asrama ya. Di rumah kasih cookies mau, coba di asrama. Nah, pokoknya segala sesuatu yang saya pakai topping pasti lewat ya. Ya tuh Kang Nyana, ini tempe adik-adik mahasiswa ini. Karena ini ajakan bagi kita semua dekatlah dengan Tuhan supaya Paskah memberi makna hidup baru bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Jemaat padan dan segala waktu, mari kita mengaku iman kita sambil mengaku iman menurut pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Mari kita mengaku iman kita berkata, aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa kepada segala sesuatu. Sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraan segala sesuatu yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab-kitab dan naik ke surga, yang di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan terakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasul. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati
dan kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Langsung makan. Ya, buka kan? Apa dah? Berkat Tuhan. Pergilah kamu, beritakan Injilnya bagi semua orang. Tuhanlah pandu, kasih karunia menyertai